atasnya yang bisa terjadi rencana titik lampu, ya, rencana positioning pemadam kebakaran, rencana piping, plumbing, pipa, ya. Nah, baru rencana sistem struktur itu nanti menggambar isometri struktur dan sistem. Baru tentu juga kadang-kadang juga kita harus membuat gambar balok fondasi atap, ya, dan kali itu. Rencana pintu jendela ventilasi itu kode-kode PJV yang akan didetailkan nantinya, kode pintu jendela ventilasi. Rencana plafon itu desain plafonnya seperti apa, plafon itu, ya, melengkungkah atau bagaimanakah. Rencana lanskap, itu rencana tanaman, rencana material, ya. Nah, baru kemudian berikut adalah kelompok gambar teknik, ya, kelompok gambar teknis arsitektural, ya, teknis dan arsitektural. Itu nanti ada gambar detail utilitas, itu lain kali kadang-kadang jadi tank ada gambar, bisa juga penangkal petir, ya, yang non konvensional, ya, ada juga gambar detail drainase utilitas, macam utilitas, termasuk juga detail transportasi tangga itu utilitas juga. Ruang luarnya detailnya juga, detail jalan ruang luar kan, lampu taman seperti apa modelnya, ya, detail itu tempat tanaman juga. Baru detail struktur dipotong itu, ya, balok, ya. Kemudian kelihatan besinya ukuran berapa, itu struktur. Juga konstruksi kuda-kuda atau skor, ya, anti-lever oversight, gitu, ya, konstruksi. Kemudian detail interior, ya, arsitekturalnya, itu perspektif, lebih perspektif, detail interior, spot area, kemudian detail struktur lanskap atau perspektif spot eksterior, dan interior eksterior. Ada beberapa standar, ya. Standar, ya. Di sini ada standar. Kalau set plan itu umumnya di skalanya 1/500 sih, banyakkan ya, atau 400. Ya, kadang-kadang 200 kalau dia itu cukup besar. Jangan lupa soal notasi. Set plan itu ada notasinya, yang ini dimensi, ya, notasi dimensi. Itu dimensi itu berarti kan, ya, ukuran arah mata angin, baru ukuran skala, keterangan masa bangunan, dan keterangan objek ruang luar. Nah, dimensi itu bagaimana? Dimensinya itu meter atau sentimeter, ya. Ya, kita gunakan aja itu. Terserah kamu mau. Kalau sentimeter ya 1 meter 1,00. Kalau meter ya 1,00, gitu, ya. 2 desimal biasanya gitu, ya. Lalu menunjukkan suatu ukuran panjang atau lebar. Jarak panjang lebar suatu objek bangunan dalam set plan itu sendiri, ya. Termasuk juga lebar jalan mobil, ya. Ruang-ruang pedestrian lebarnya berapa di set plan digambar. Nah, untuk mata angin itu utara itu harus menghadap ke atas, ya. Kalau kita gambar set plan itu utara itu menghadap ke atas, ya. Jangan utara diputar-putar kiri kanan, tidak boleh. Set plan itu ada aturannya, ya. Utara itu ke atas, supaya orang nggak bingung. Kalau tiba-tiba ada garis panah ke atas itu apa? Berarti utara. Ya. Oke. Baru nanti ada notasi lanskap, ya. Apa pohonnya, pohon kelapa, kayak pohon pelindung, kayak, ya. Rumputan, semak belukar, tulis itu. Dan juga notasi batas teritorial. Di mana batasnya, pagarnya di mana, lahannya di mana. Itu semua ditunjukkan dalam site plan. Mau diwarnain, ya, mau di render,
dengan kroma, warna kroma, ataupun dengan arsir ya, dan value, itu agar bisa membedakan antar objek. Jadi jangan sampai kita buat warna tapi objeknya nggak bisa mewakili suasana. Nah, ini ya contoh beberapa set plan yang cukup ya lumayan lah. Ada atap datar, ada yang atap limas. Ya. Jadi yang sebelah kiri itu ya renderingnya ya cukup high precision, ya. Sangat tinggi presisinya, lama ya rendernya itu, ya. Ada warna-warninya, pohon dia ada pembayangannya. Ya. Yang sebelah kanan itu mungkin rendernya sederhana, tapi kelihatan bedanya. Kita bisa bedakan itu atapnya, itu pohonnya, itu jalannya, itu mobil parkirnya bisa dibedakan dengan warna. Kendati mestinya ditaruh tulisan di situ, ada angkanya, jaraknya, sebaik-baiknya begitu. Ya, ada notasi jaraknya, kayaknya ada keterangannya, ya, apa-apa. Gitu. Setpen itu ada keterangannya apa, ada keterangannya. Ini ada jaraknya, lebarnya berapa, ada skalanya. Ya. Nah, setelah site plan, itu kedua layout. Layout itu apa sih? Itu denah lantai 1 yang rata dengan lahan, atau istilahnya itu levelnya level 0, leveling. Itulah layout. Ya. Lay yang terletak ya, dan di out kan. Ya. Nah itu umumnya skala itu ada yang 100-200. Jadi sama dengan set plan, cuman kan dibuka gitu aja. Ya, ada arah mata anginnya, ada ukuran skala, gitu. Dan mata anginnya ke arah atas ke utaranya ya, sama set plan itu. Ke arah atas utaranya. Ya, seperti itu. Dimensinya ada ini, dimensinya. Ada dimensinya. Ada ukuran ya, panjang lebar. Begitu lanskapnya sudah ada notasinya. Sebagian ya, pohonnya ada batas teritorial lahannya. Ada batasnya. Mau diwarnai juga boleh. Tapi harus bagus suaranya. Nah ini layout juga tuh. Kelihatan ada keterangannya ya, cukup kompleks ya. Ada apa namanya jarak-jaraknya, notasi modularitasnya. Jadi kalau udah gambar kerja, gambar teknik itu semakin banyak detail, semakin ramai itu semakin bagus. Ya. Jadi gambar teknik itu gitu. Kalau sepi, hanya garis itu jadinya boros kertas gitu. Ini juga layout ya. Contoh layoutnya. Ada keterangannya di antara-antaranya. Itu. Nah, baru denah. Denah itu Anda sudah tahu. Kalau denah ini arah utaranya, selatannya bebas. Mau ke kiri, kanan, tapi diberitahu ya, di mana utara, selatan. Ya, jadi mata angin itu sangat penting sekali. Karena kita bisa melihat matahari itu kemana. Manasi mana, angin mau kemana. Ya, kena panas atau kena angin, atau kena apa ini nanti. Sudah kelihatan. Kedua juga untuk di lapangannya, supaya gampang dalam mengukur, gampang membangunnya, supaya ada referensi geografi. Gitu. Ya. Jadi denah itu harus lengkap ukurannya. Bahkan ada mebulernya kalau perlu. Nah, skalanya itu skala bagus. Skala 50, 150 atau 100. Ya, itu 200 kadang-kadang ada kalau udah nggak terpakai sekali. Notasi pintu di mana ada tanda pintu, tanda jendela. Ya. Juga jangan lupa tulis ketinggian lantai, elevasinya. Ada yang plus 1.00, ada yang
plus berapa itu 20 cm ya, plus 50 cm ya, itu ditulis di lantainya denah itu supaya kita bisa melihat ya ketinggian berapa ya di denah itu. Nah ini denah saya kira Anda sudah biasa. Kalau ini isometri struktur ya, nantinya kamu akan gambar di mana itu di struktur ya, di struktur. Jadi harus jelas yang Anda menggambar apartemen, menggambar apa namanya ini, hotel, ya, kampus. Ya. Kayak gini kira-kira bentuk. Terserah Anda mau menggunakan apa, SketchUp kah, atau 3D AutoCAD lah, atau ArchiCAD juga boleh. Bebas saja kan gambarnya, tidak harus AutoCAD kan. Boleh juga SketchUp saya kira, atau boleh juga yang lain yang kira-kira itu bisa. Kalau bisa sih apa ya, ekstensinya DWG supaya gampang untuk diolah. Ya. Seperti itulah kira-kira bentuk. Ya. Sekarang saya coba masuk ke yang lain-lain ya. Sekarang saya mau coba berikan referensi-referensi yang gambar kerja. Jadi di sini itu Anda itu gambar kerja yang Anda inginkan. Ya. Dan saya coba masuk lagi. Sekarang saya mau coba, ya. Saya membuka salah satu jenis gambar. Ya. Oh ini aja deh mahasiswa yang tugas akhir ya, untuk contoh aja kan referensi ya. Baru Mario deh. Saya mau tes dulu, apa kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ini? Belum ya? Belum, Bener. Belum ya, saya lagi setting. Oke. Pantesan. Lu hilang.
Gimana sih? Gimana sih caranya? Kok selalu gini sih? Zoom-nya ini saya. Gimana sih ini? Kok selalu gini sih? Nggak ngerti deh. Benci aku ini. Anu, gimana sih caranya ini kok terus kok hilang gini sih? Nguk, nguk, nguk. Yuk. Nggak ngerti deh. Restart aja deh. Capek.
Kelihatan ini sudah? Ya, oke. Kelihatan ini ya? Oke ya? Ya, benar. Ya, jadi ini contoh gambar tugas akhir ya. Ya, ini gimana dia set plan arah utara ini ya. Skalanya 500, 600, cuma ini kurang, mestinya ada gambar, ini ada panjang, mestinya ada ya. Kemudian, nah ini layoutnya, lantai dasar atau layout ya. Ada dimensinya, ada ukuran-ukurannya ya. Ini juga lantai 2, ada dimensinya, ada keterangan-keterangannya. Ya. Ada keterangannya, ada mebelernya, ya. Pintu jendelanya, dan jelas sekali bedanya. Kalau menggambar dinding itu mesti begini ya, arsirannya ya. Ini kolom, masih demikian ya. Seperti itu ya, contoh-contoh saja. Nah, saya juga diberi referensi. Ini juga masih denah. Denah juga ini. Denah. Nah ini kalau gambar tampak ya. Apa tampaknya itu juga kalau pakai rendering juga boleh. Ini serah mau bagaimana ya. Render di Revit boleh juga ya. Kemudian AutoCAD atau Archicad juga boleh. Ya. Tapi mesti ada skalanya ya, karena bisa diukur. Ya. Nah, kalau potongan itu ya menunjukkan apa dimensinya, ya kehalusan gambar. Jadi kita bisa melihat mana itu gambar yang arsitektural dan mana gambar ini isometri struktur. Ya, isometri strukturnya seperti ini. Anda juga gambar nanti seperti ini. Kelihatan bagaimana struktur itu tersusun, ya, balok kolomnya yang tersusun. Ini boleh juga kalau kegunaan apa section potongan. Ya. Ini juga utilitas pipingnya.
jalur pipa air kemana jalurnya dalam warna-warni. Dan piping juga ada perpipaannya. Ini potongan-potongan yang ada di utilitas, potongan toiletnya. Ini menunjukkan bagaimana ini posisinya. Baru ya. Kemudian ukurannya harus jelas. Baru ini perspektif spot interior, berapa spot area di luar taman yang semuanya harus digambar. Ini perspektif bangunannya sendiri dalam beberapa sudut pandang. Ini perspektif bangunan, ya. Pandangan aerial view. Ya. Saya tidak tahu Anda nanti gambar pakai freehand atau pakai tools, AutoCAD, Archicad atau Google SketchUp, tapi harus lengkap yang diminta. Ya, ini contoh dulu. Saya akan kasih contoh yang lain lagi sekarang. Coba saya contoh lagi yang lain lagi. Saya harus ambil dulu gambarnya agak aneh, karena besar ini filenya. Ya, saya coba kasih yang Dena tampak foto struktural, yang lebih struktural saja ya. Coba saya kasih yang ini. Saving load. Ya. Maupun tidak bisa. Langsung hilang. Udah. Saya putar dulu ya. Ini apa ini? ASDP, DDC, location, DDAP. Saya putar dulu. View, rotate view, kontrak. Oh ya betul. Ini dia. Oh, utilitas. Ya. Ini gambar utilitas ini kan. Gambar untuk penguat signal mungkin ini. Oh, ya. Gambar ya itu di elektrik. Oh, electrical major. Ya, itu. Ada tulisannya masih. Ya. Oke, UTP roads. Jadi ini ya penguat signal, ya, akses poinnya. Ini penguat signal. Jadi di ruang-ruang itu ada penguat signal, ya, untuk telekomunikasi. Ini jalur-jalurnya kan, ya. Ini penguat signal semua. Ini penguat signal juga tiap ruangan. Jadi ini utilitas, ya, penguat signal telekomunikasi. Letaknya di mana-mana diatur, ya. Ini penguat signal juga, ya, untuk semua fakultas yang ada. Penguat signal di masing-masing fakultas, ya. Ini semua penguat signal. Coba saya cek yang lain. Sama, root semua. Ini apa ini? Oh, ini gambar kabel optik, ya, warna-warni. Ini detail-detailnya. Ini fondasi tiang untuk menara, untuk apa? Ini juga kan ada lampu jalan gitu kan, ada lampu jalan, ya. Jelas ada apa dimensinya, ada tiang ortogonal, kemudian juga ada ini apa namanya, keterangan besinya apa, seperti ini, sampai profilnya pun juga digambar. Besi profilnya digambar. Ini juga untuk lampu satu, ya. Itu sudah digambar. Ini di denah posisinya di mana saja. Denah ini tunjukkan utility-nya. Reservoir, pipa air. Nah, ini pipa air ini apa? Bak penampung air. Ya.
groundwater tank, ya, air bawah tanah, ya, groundwater tank, tangki bawah, ya, air tangki bawah. Ini ada gambar detailnya, ya. Bahkan sudah ada pembersihannya, sudah ada potongan besinya. Seperti ini. Retaining wall ini kan artinya dinding ini pelindung yang tidak longsor. Jadi menahan air. Itu. Ini potongan daripada besi-besi, ya, yang di mana saya itu akan ada tangki barangkali di atasnya. Dengan tangkinya, pembersihannya juga sudah ada 12-10, di 12 bekel per jarak 10 cm. Bekelnya, ini besi 12 potongannya juga ada. Nah ini kalau potongan trotoar, ada bak air di bawahnya, ada gotnya. Ya, ini utilitas di taman, ya, ini gambar taman. Ada fondasi, ada pagarnya. Jadi nanti Anda kalau menggambar juga seperti ini kira-kira. Nah ini GWT-nya, groundwater tank-nya, denahnya. Oh, detail sekali kan? Detail sekali, Bang. Nah, ini karena di ini PDF, ya, tidak susah. Jadi seperti inilah detailnya. Detail, Bang. Nah, detail kan? Detail sekali. Pipanya, pompa airnya, ya, gimana menggambar menggambar pipa air doang itu. Detail sekali. Oke, ini oke. Saya berikan saja beberapa contoh. Ada lagi saya mau berikan juga, nanti saya coba cek lagi. Sekarang saya buka lagi file. Sekarang saya buka yang lain. Basement Modena semua ini. Wah, ini contoh juga denah, ya. Ini cukup detail ini, ya. Ada mebelernya, ya. Ini skalanya cukup sampai 200 ini. Denah kan hospital ini, rumah sakit. Tapi ada sebagian informasi, ya, kalau menggambar toilet kunci ada klosetnya, ada safnya, jangan lupa safnya. Ini saf, tempat di mana ada pipa itu disatukan dalam ruangan, saf pipa. Masih ada itu saf pipa nanti. Nah, ini contoh gambar cukup rumit. Ini saya tulis dulu karena besar memorinya, besar ukurannya, size-nya. Saya coba lagi. Lantai 1 besar 30 mega. Yang besar sekali kan.
Kelihatan ini ya. Aduh, macam. Ada benar. Ini filenya ada 100 mega ini. Oke, 100 mega. Ya, agak pelan. Nah, udah. Oke ya, jadi ini gambar juga, gambar-gambar kerja. Aduh, pelan sekali. Ini dia laboratorium workshop, saya langsung ke gambar. Nah, jadi kalau menggambar ini, terus ini, seperti ini. Ya. Serami ini kalau menggambar. Wow, lambat. Ya. Detailnya ini. Ya. Ini detail taman. Ya. LED lampu LED, ada pohon, ada orang duduk. Stain berapa sentimeter, konkret ya, beton. Ya, baru ini lapisan tanahnya juga ada. Ya, nah potongannya ya, bagiannya tentu sectionnya. Jadi kalau menggambar harus detail ini. Nah ini kan taman ya, ada building block ya, red color warna merah dan ketinggiannya ya min 045. Jadi artinya level floor level ya, ya floor levelnya min 045 karena 00-nya ada di mungkin di lantai dalam. Ya. Ini ada gambar pohonnya, baru ini ada kode untuk dipotong nanti. Nah, ini kode pintu jendela 554 ini mau dipotong nanti dia. Ya, ini kode-kode untuk kode untuk dinding ya. Ini dia menggunakan building information modeling ya. Kita klik 4 ini kalau kita menggunakan token keluar dia apa saja informasi yang 4 ini terbuat dari apa. Kita klik 5 sini keluar dia apa saja informasinya ya. Jadi ini sudah dengan menggunakan building information modeling. Denahnya cukup lengkap ya. Pintunya ya. Dan mebelernya juga ada. Jadi nanti Anda menggambar harus lengkap referensinya. Nah, juga itu tangganya juga mesti dihitung betul jumlah tangga itu berapa. Ini juga ada ketinggiannya 5.000 plus 49.000. Tinggal ini dia ini kesepakatan aja dia ini. Ini berarti 5 meter 000 berarti 5 meter 4950 jadi 4,95 meter. Jadi dia naik 5 cm sini ke sini. Ini sama milimeter ini. Ya milimeter satuannya. Jadi beberapa gambar ya seperti ini yang Anda harus ikuti nantinya ya untuk menggambar teknik gambar kerja. Tadi kan sudah ada apa namanya utilitas sudah kelihatan gambar pipa-pipanya, detailnya, gambar denahnya. Untuk referensi yang lain kan banyak kok dicari di literatur.
orientasi saya kira udah tahu ya, kalau begini tuh beton, jadi ini lantai beton. Ya. Nah ini ada apa ini? Foto tampak ini, elevation tampak ini. Nah ini gambar tampak teknik ya, begini nih, gambar tampak yang sangat teknis, ya. Gambar kerja soalnya. Sampai disebut ini nih, lihat ini, ya. Aluminium composite panel, ya tebalnya, ya thicknya 4 mm, sini, ya, dengan rangka holo, ya, sini. Pipa baja 4 inci, ya, dengan cat sinkromat sini. Jadi ditampak pun diberi keterangan apa yang ada di sini, ini gambar apa gitu, ya, diberi keterangan, ya, ada diberi keterangan semuanya, ya, seperti itu. Ini ada folding gate, jadi ada pintu folding, ya, dengan cat sinkromat, ya. Ya. Railing pagar holo. Nah ini ada railing, ya, pagar dengan besi holo. Nah, ukurannya sekian, ya, dicat sinkromat. Ya. Nah ini juga gitu, ya. Ini apa ini? Atap flumnya ini, corrugated metal sheet, seperti ini. Ya. Jadi contoh menggambar, ya. Kalau ini kan dengan satuan sampai dengan milimeter, ya, 3.200 milimeter, ya. 3,2. Ini kode arsip jendela, ya, seperti itu, kaca jendela, bahkan ada tutup papan, ya, beam op, kemudian grill untuk tempat AC, ya, besi holo, tempat AC outdoor, AC unit holo. Sudah tampak diberi keterangan aluminium komposit dijepit rangka mulion, kanopi beton, pin air weather sheet, sini ada. Jadi sekali lagi ya, gambar tampak itu pun harus ada keterangannya, materialnya minimal, juga ini ketinggiannya, jarak ini lantai ke lantai ini berapa, jaraknya ini berapa, baru ketinggiannya juga ditulis. Jadi potongan juga ada ketinggiannya, jaraknya juga ada, tampak pun juga ada seperti ini. Jadi Anda menggambar dengan AutoCAD itu nanti dari awal sudah dibuat dulu frame-nya, supaya ketinggiannya terus tinggal ganti-ganti dalamnya. Jadi ganti tampak, ganti potongan, tapi kan frame-nya sudah jadi duluan, frame ketinggiannya. Bukan sama semua itu, mungkin ada gambar. Jadi gambar kerja itu semakin detail semakin baik, rame gitu ya, rame itu kan jelas itu baik sebenarnya. Kalau sepi kosong-kosong itu kurang apa ya, boros kertas gitu. Nah ini coba cukup ini potongannya, potongannya kan kelihatan juga kan, bagian dari fondasi, bagian lantai apa namanya beton. Kemudian setelah dipotong, kelihatan dalamnya apa saja. Dan ada keterangannya, ada ketinggiannya, ada keterangan ruang apa, gitu. Ya. Jadi diusahakan tidak sepi, gitu. Tulisannya, gitu. Ya. Kadang-kadang ada lampu di sini, gitu juga. Ya.
Ini contoh-contoh beberapa gambar yang kira-kira bisa diikuti, ya. Bisa diikuti untuk referensi. Ya. Kalau nanti Anda menggambar di final ini kan, denahnya tadi saya sudah berikan contohnya. Tampaknya yang ini, potongannya juga yang ini ada. Perspektif tadi yang anak-anak tugas akhir. Ya. Baru juga detail-detail tadi sudah diberikan ke taman, ya, ke utilitas, ya. Sertifikat juga silakan Anda buat, tidak masalah. Denahnya ya, liftnya ya. Untuk gambar lift juga harus hati-hati ya. Masih ada ininya, pemberatnya. Ini lift ini gini gambarnya, lift sama WC harus bagus gambarnya. Harus bagus gambar liftnya. Denahnya itu kan garis-garis arsirnya juga kelihatan. Mana ini yang arsir untuk tanda tembok atau arsir untuk tanda bukan tembok, itu harus dipisahkan. Jadi ini beberapa gambar ya, teknik, ya, gambar teknis karena tampak potongan ya, yang mungkin bisa kamu pakai untuk apa namanya, untuk referensi. Untuk referensi. Jadi ini itu gambar seperti apa. Tapi yang pasti bahwa semakin rame itu semakin baik sebenarnya untuk filosofi daripada gambar teknik drawing. Ya, kalau saya sih begitu biasanya. Ya. Kalau yang lainnya saya kira bersama ini. Belum muncul. Ulangi lagi. Kadang-kadang agak lama munculnya. Mori. Nggak bisa ya cepetin. Kalau PDF bisa cepat, nggak bisa ya. Kita pernah baca bukan. Nggak bisa ya cepat ya. Tadi keluar ya, tadi gambar keluar, tadi gambar ini nggak keluar ya? Ya, enggak benar. Oh enggak kan, JPEG nggak bisa keluar, kalau JPEG agak susah. Bisa dipindah di PDF dulu ya. Ya sudah itu tadi ya, contoh gambar-gambar yang saya suruh ngasih contoh seperti itu, gambar-gambar kerja, gambar teknis, gambar potongan ya. Ya. Harapannya nanti dikumpulkan. Anda pakai apa gambarnya? AutoCAD, AutoCAD atau apa? AutoCAD atau gambar pakai Vista? Apa sih? Saya nggak ngerti. AutoCAD ya? Iya benar, AutoCAD. Udah versi berapa Anda pakai? Versi 2019, 18, atau 20? 19 benar. 16 ya. Terus anunya rendernya pakai apa? Pakai apa rendernya? Kalau untuk gambar 3D rendernya pakai apa rendernya? Revit atau pakai apa? Lumion. Oh Lumion ya, ya. Lumion cukup ya, cukup ringan. Jadi bisa ya rendernya ada.
Diminta animasi nggak? Diminta enggak ya? Enggak lah, animasi. Hanya perspektif sama vertical drawing saya. Oke deh, kamu sampai itu aja ya. Ya, nanti difoto aja, laporkan aja ke grup ya, kalau ada kuliah tentang referensi gambar teknis, bagaimana tanpa potongan perspektif, kemudian untuk jurnal dan beberapa ya, saya kira itu dulu aja. Saya akan tutup dulu, saya 1 jam lewat. Ya oke ya, gitu ya, makasih semua. Jadi foto kan ini kan, kalian foto diri ya. Nanti kamu laporkan video. Saya nanti dibuatkan. Oke, saya stop. Makasih. Kasih Ner. Bener. Kasih Ner. Selamat malam Ner. Ini Sukar. Sudah guys. Tadi nak jelaskan. Tidur. Yang di akhir-akhir nak dapat dengar benar suara. Ner cuma sampai situ juga kata dulu. Wih, siapa yang record? Dari record Komang. Dari ikut. Andre dari record. Host. Mas- Host. Andre juga Tapi Pak bisa Andre. record. End record. Ini sudah dong. Pikirnya mau lama. Sudah tidur Tuh juga. Edi. Boleh tidur lama kau. Edi siap sekali kata. Edi segoyang kopi satu drop. Minum kopi kita. Semangat Joy yang Pak Prof. Semangat. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Untung tapi kelompok senak dapat Prof. Wih, sotuar betulan. Iya, bakar jangan ya, Star. Bakar Jester. Video teh. Mari makan guys. Ayam so angus. Sebelum lanjut ke dapur, semua angus tuh abang. Yang cari-cari referensi boleh cek Pak VVP perpustakaan. Dibuka 50.000 kata. Ada yang berfoto tadi share dong sama story. Ada Don. Ah mantap. Doni. Kenapa Doni Ngoni? Ngoni ada yang coba baking. Nah, kita nanti lihat so ada yang F kata sampai foto sampai isometri. baru tamu badekin. Sampai spot-spot. Save lewat potongan. Woi, ada yang punya apa ini? Luaran tugas? Belum ada kak. Belum ada Kak. Ada. Jadi kita belum boleh bikin tugas. Belum ada boleh keluaran. baking kak. Belum ada keluar. Tidur dulu kata. Bawa konsep di mimpi. Bye guys. Tidur Jo. Oke. Jam Yo. berikutnya mengeluh nak tidur. Oh, kasihan. Boleh. Jangan lupa guys. Selalu kondisi Tidur terus. tidur yang baik guys. Tidur terus, guys. Itu dibutuhkan. Chef BWC jangan Chef. Tidur terus Sibuk, Jo. sehat. Chef. Sehat. Kelar.